Itu yang pertama. Yang kedua adalah sehat hati. Dari mana itu sehat hati? Dari pertama, dari penyakit-penyakit hati. Kedua, dari dosa dan maksiat. Ketiga, dari akhlak mazmumah, akhlak tercela. 3 poin, penyakit hati, kemudian juga dosa dan kemaksiatan, ketiga dari akhlak yang tercela. Kalau kita melihat tetangga kita punya rezeki yang melimpah, dapat rezeki nomplok durian runtuh, maka kita harus ikut bersyukur. Jangan malah hasud atau iri. Jadi nggak nyaman hati, jadi panas hati, jadi susah hati, gitu ya. Harus ikut bahagia, ikut bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita dapat rezeki yang cukup banyak melimpah. Ada ibu-ibu, ya, pedagang lauk pauk rencang keliling misalnya, ya. Tiba-tiba bisa bangun rumah tuh, ya. Kita pun harus ikut bahagia. Jangan kemudian berpikir yang enggak. Padahal kan usahanya cuma jual keliling tuh, rencang, lauk pauk. Kok tiba-tiba bisa bangun rumah? Jangan-jangan. Nah, kalau udah jangan-jangan itu udahlah. Nah, sebenarnya itu penyakit hati, itu namanya hasud, iri. Maka kalau sahabat kita saat ini berprestasi, punya rezeki, punya kenikmatan yang melimpah, ikut bahagia, bersyukur kita, ya. Mudah-mudahan esok hari kita pun terciprati oleh Allah mendapatkan rezeki yang juga melimpah, banyak berkah, gitu. Itu ya, hilangkan semua penyakit hasud. Ingat, hasud itu dalam istilahnya Aagim, ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini adalah penyederhanaan definisi dari para ulama, gitu ya, bahwa al-hasad itu adalah kita ingin nikmat yang orang dapatkan itu hilang, gitu ya. Zawalin ni'mati an sahibiha, ingin nikmat yang didapatkan seorang itu kemudian hilang, itu hasad. Gitu. Maka sebaliknya kita yang ingin dapat nikmat banyak, begitu. Kedua, dari dosa dan kemaksiatan. Sehatkan hati kita dari dosa dan kemaksiatan. Juga dari kesalahan-kesalahan, meskipun salah itu belum tentu dosa. Tapi kita tetap hindari kesalahan itu. Pertanyaannya, ya, kezaliman, dan seterusnya. Banyak sekali hal ini yang harus kita kemudian muhasabah, ya, muhasabah. Kita mungkin gak sengaja, tapi orang merasa terzalimi, hati-hati. Kita kemudian muhasabah. Takutnya apa? Takutnya nanti banyak kesalahan kita memang belum tentu dosa sih, gitu ya, tapi menjadi bola salju, gitu. Karena itu kita kemudian harus pandai bermuhasabah. Dosa yang sudah jelas hukumnya haram, ya tinggalkan. Orang berbuat dosa, yaitu penyakitnya hatinya sedang sakit. Kalau orang bermaksiat, hatinya sedang sakit. Kalau orang lalai dari perintah Allah, lalai dari ibadah, lalai dari sholat dan sebagainya, itu hatinya sedang sakit. Makanya kalau orang melalaikan sesuatu hukum, gitu ya, itu pun bisa dikategorikan sedang sakit. Kemudian juga sehat hati dari akhlak yang tercela. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengatakan, at-thaharatu laha arba'atu maratib. Toharoh itu ada 4 tingkatan level.
Yang pertama tathhirul dhahir, ya, membersihkan fisik lahiriah, ya. Kedua tathhirul jinan, badan, ya, membersihkan badan dari dosa dan kemaksiatan, gitu. Nah, yang ketiga adalah tathhirul qalbi minal akhlaqil mazmumah waradha'il mamqutah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan dari habit yang dibenci, yang sia-sia, yang tak bermanfaat, gitu. Jadi membersihkan hati itu, sehat hati itu level kebersihan ketiga kata Al-Ghazali. Pertama dari dosa, ya, pertama dari penyakit hati, kedua dari dosa dan kemaksiatan, ketiga dari akhlak yang tercela. Itu. Yang ketiga adalah sehat fisik, sehat lahir. Upayakan tubuh kita sehat, karena ini adalah penunjang ibadah, makanya kita bisa sempurna ibadah, misalnya sholat, bisa berdiri, kemudian gerakan tumanina, SOP-nya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, ruku, i'tidal, sujud, duduk, tahiyat, dan sebagainya. Itu diantaranya ditunjang oleh kesehatan badan. Coba saja anak kemudian renungkan, ya, kita pengen sholat tapi ternyata pinggang sakit, nggak bisa ruku sempurna, nggak bisa sujud sempurna. Kita mau sholat, ingin ke masjid berjamaah, tapi kakinya sakit, maka pertanyaannya nggak bisa ke masjid. Di rumah pun nggak bisa sujud, misalnya duduk, nah, seperti itu. Walaupun ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Sholat itu berdiri, kalau tak sanggup duduk, gitu. Kalau tak sanggup berbaring. Begitu pertanyaannya, ya.